Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan baik-baik saja ya. Berjumpa lagi dengan saya Nilam Cahya dengan nomor NPM 202151006 dari jurusan Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Video pembelajaran kali ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah pengembangan dan produksi media pembelajaran matematika yang diampu oleh Bapak Depi Ardian Nugraha MPD. Langsung saja kita simak videonya. Nah, materi yang akan dibahas kali ini yaitu berkaitan dengan aritmetika sosial. Sebelum kita masuk ke pembahasan materi, saya terlebih dahulu akan menyampaikan tujuan dari pembelajarannya kali ini. Nah, apa aja sih tujuan pembelajarannya itu? Nah, ada 6 tujuan pembelajaran. Nah, yang pertama, untuk melatih berpikir kritis dan berpikir kreatif. Yang kedua, untuk menemukan ilmu pengetahuan dari pemecahan masalah yang nyata. Dan yang ketiga, untuk mengajak untuk melakukan penelitian dasar dalam membangun konsep. Yang keempat, terlatih bekerja sama dalam tim untuk menemukan solusi permasalahan. Yang kelima, untuk terlatih mengajukan ide-ide secara bebas dan terbuka. Yang keenam atau yang terakhir itu untuk merasakan manfaat dari matematika dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajaran yang sudah saya sampaikan, mari kita langsung ke pembahasan materi. Nah, yang akan kita bahas kali ini tuh adalah berkaitan dengan aritmetika sosial. Ada 6 yang akan kita bahas kali ini. Yang pertama itu ada nilai suatu barang. Dalam nilai suatu barang ada 2, itu ada harga pembelian dan harga penjualan. Setelah itu ada untung dan rugi, ada diskon dan pajak, setelah itu ada bruto, neto, dan tara, dan yang terakhir ada bunga tunggal dan bunga majemuk. Sebelumnya, apakah kalian sudah tahu apa sih aritmetika sosial itu? Nah, aritmetika sosial adalah materi tentang perhitungan keuangan dalam kehidupan sehari-hari, yang diantaranya mempelajari materi yang berkaitan dengan jual beli, untung dan rugi, diskon, bunga tunggal, pajak, serta segala sesuatu yang berhubungan dengan perdagangan. Oke, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama yang berkaitan dengan nilai suatu barang. Kan tadi nilai suatu barang itu ada 2, ada harga pembelian dan harga penjualan. Nah, yang pertama dulu nih, kita ke harga pembelian. Apa sih harga pembelian itu? Nah, harga pembelian adalah harga atau biaya dari barang yang dibeli. Misalnya harga barang dari pabrik, grosiran, atau tempat yang lainnya. Kalian tahu rumus dari harga beli itu apa sih? Nah, jadi rumus dari harga beli apabila untungnya itu diketahui, itu rumusnya adalah harga beli sama dengan harga jual dikurangi untung. Dan apabila harga beli jika ruginya itu diketahui, apa sih rumusnya? Nah, rumusnya itu adalah harga beli sama dengan harga jual ditambah rugi. Nah, untuk pembahasan yang kedua yaitu berkaitan dengan harga penjualan. Nah, apa sih harga penjualan itu? Harga penjualan adalah harga dari barang yang dijual atau harga yang ditetapkan oleh pedagang kepada pembeli. Nah, apakah kalian tahu rumus dari harga penjualan itu apa? Nah, rumus dari harga penjualan apabila untungnya itu diketahui. Nah, rumusnya itu harga jual sama dengan harga beli ditambah untung. Nah, selanjutnya kita akan membahas untung dan rugi. Apa sih untung dan rugi itu? Mari kita bahas. Untung atau laba adalah selisih antara harga penjualan dengan harga pembelian. Jika harga penjualan lebih dari harga pembelian, maka untung sama dengan harga penjualan dikurangi harga pembelian. Nah, untuk rugi adalah selisih antara harga penjualan dengan harga pembelian. Jika harga penjualan kurang dari harga pembelian, maka rugi sama dengan harga pembelian dikurangi harga penjualan.
Untuk selanjutnya kita akan membahas berkaitan dengan diskon dan pajak. Nah, apa sih diskon atau pajak itu? Nah, diskon adalah sebuah potongan yang dilakukan oleh toko, misalnya toko baju atau hal yang lainnya, atau grosiran atau agen atau pengecer yang lainnya juga bisa digunakan kepada konsumen. Nah, untuk pajak adalah suatu kewajiban dari masyarakat untuk menyerahkan sebagian kekayaannya pada negara menurut peraturan yang ditetapkan oleh negara. Nah, rumus yang digunakan untuk menghitung pajak penghasilan atau PPh yaitu PPh sama dengan besar pajak dalam persen dikali besar penghasilan. Nah, untuk penghasilan bersih sama dengan nominal awal dikurangi PPh. Nah, untuk rumus yang digunakan untuk menghitung pajak pertambahan nilai atau PPN yaitu PPN sama dengan besar pajak dalam persen dikali harga awal. Nah, untuk harga akhir sama dengan harga awal ditambah PPN. Nah, selanjutnya kita akan membahas berkaitan dengan bruto, neto, dan tara. Nah, untuk bruto berarti berat kotor, untuk neto berarti berat bersih, dan untuk tara berarti potongan yang berat. Nah, rumusnya yaitu bruto sama dengan neto ditambah tara, untuk neto itu sama dengan bruto dikurangi tara, dan untuk tara sama dengan bruto dikurangi neto. Bisa dilihat di sini. Yang selanjutnya kita akan membahas berkaitan dengan bunga tunggal dan bunga majemuk. Nah, apa sih bunga tunggal itu dan apa sih bunga majemuk itu? Nah, bunga tunggal adalah bunga yang dihitung berdasarkan modal, atau bunga tunggal adalah bunga yang diperoleh pada setiap akhir jangka waktu tertentu yang tidak mempengaruhi besarnya modal. Nah, untuk rumus untuk menghitung modal akhir pada bunga tunggal yaitu M sama dengan MO ditambah B, dan M sama dengan MO ditambah S persen dikali MO, atau M sama dengan MO dikali 1 ditambah S persen. Nah, untuk jika modal MO dibungakan selama N periode atau bulan atau tahun dan suku bunga S persen dalam per bulan atau per tahun dengan cara bunga tunggal, maka menentukan besar modal itu beserta bunganya adalah menggunakan rumus MN sama dengan MO dikali 1 ditambah NS. Nah, yang kedua ada bunga majemuk. Nah, bunga majemuk adalah bunga yang dihitung berdasarkan modal dan bunga. Nah, rumusnya yaitu MN sama dengan MO dikali 1 ditambah BO. Nah, untuk keterangannya itu MN itu jumlah total majemuk dalam periode N atau nilai akhir modal. Nah, untuk MO sama dengan yaitu modal awal sebelum ditambah dengan bunga, dan untuk BO yaitu bunga majemuknya. Selanjutnya kita akan membahas contoh soal setelah tadi diberikan penjelasan mengenai pengertian-pengertian dari harga penjualan, harga pembelian, pajak, diskon, bruto, neto, tara, dan bunga tunggal, bunga majemuk. Maka kita akan membahas latihan soal. Latihan soalnya yang pertama, seorang pedagang sepatu menjual sepasang sepatu kepada konsumen dengan harga 90.000. Jika harga penjualan harga sepatu itu pedagang mendapatkan untung sebesar 25%, maka berapakah harga pembelian sepatu itu dari pabriknya? Nah, untuk pembahasannya, yang diketahui dari soal itu harga jualnya 90.000 dan untungnya itu adalah 25%. Maka untungnya itu 25% dikalikan 90.000. Maka untung, jadi 25% itu kan 25 per 100. Maka 25 per 100 dikalikan 90.000. Nah, untuk untungnya itu 22.500. Nah, yang ditanyakannya itu adalah harga beli, maka harga beli itu rumusnya adalah harga jual dikurangi untung. Nah, untuk harga jualnya itu 90.000 dan untungnya itu ada 22.500. Jadi tinggal dikurangi saja, 90.000 dikurangi 22.500 adalah 67.500. Jadi, harga pembelian sepatu itu di pabriknya adalah sebesar 67.500.
Nah, untuk contoh soal yang kedua yaitu Rocky membeli 30 batang pensil 2B seharga 60.000 dan Rocky menjualnya dengan harga 2.500 per batangnya. Nah, apakah Rocky mendapat untung atau rugi? Nah, berapakah untung atau rugi yang diterima oleh Rocky? Nah, untuk pembahasannya bisa dilihat harga pembelian pensil 2B-nya itu kan 60.000. Harga penjualan pensil 2B-nya itu kan 30 dikalikan 2.500. Jadi 2.500 itu adalah harga penjualan per batangnya dikalikan 30. Maka hasilnya itu kan 75.000. Sehingga untung yang didapat yaitu 75.000 dikurangi 60.000 yaitu 15.000. Nah, karena harga penjualan sangat besar, maka Rocky mendapat untung. Oleh karena itu, untung yang diterima oleh Rocky itu sebesar 15.000. Selanjutnya ada contoh soal yang ketiga. Ini berkaitan dengan bruto, tara, atau neto. Nah, soalnya yaitu pada sekarung beras tertulis brutonya itu 50 kg dan netonya itu 44,5 kg. Maka tara dalam persennya itu berapa? Nah, untuk pembahasannya bisa dilihat yang diketahuinya itu kan brutonya itu 50 kg, untuk netonya itu 44,5 kg. Nah, yang ditanyakannya itu tara dalam bentuk persen. Maka tara dalam kilogramnya itu, maka rumus tara kan bruto dikurangi neto. Maka 50 dikurangi 44,5 yaitu 5,5 kg. Karena yang ditanyakan dalam bentuk persen, kita ubah ke bentuk persen. Maka tara dalam persen yaitu tara per bruto dikali 100%. Maka tadi taranya itu 5,5 dibagi 50 untuk brutonya dikalikan 100%. Maka hasilnya itu adalah 11%. Maka tara dalam persennya itu adalah 11%. Nah, yang selanjutnya ada contoh soal yang keempat. Nah, soalnya itu pedagang beras antar pulau menyimpan uangnya sebesar 60 juta di bank dengan bunga majemuknya itu sebesar 12% per tahun. Maka tentukanlah nilai akhir modal tersebut selama 6 bulan. Untuk pembahasannya itu bisa dilihat, maka MO-nya itu kan 60 juta. Untuk BO atau 1 tahun, BO dalam 1 tahunnya itu 12%. Maka BO dalam 1 tahun 12% dibagi 12 yaitu 1%. Nah, untuk rumusnya itu adalah yang ditanyakan modal akhir dalam 6 bulan, maka M6 sama dengan MO dikalikan 1 ditambah BO. Maka 60 juta dikalikan 1 ditambah 1% karena BO nya udah diketahui tadi. Jadi hasilnya 60 juta dikalikan 1 ditambah 0,01. 0,01 itu dari mana? Dari 1%. 1% itu sama dengan 1/100, maka jadi 0,01. Jadi hasilnya itu 60 juta dikalikan 1,01. Jadi hasil akhir modal dalam 6 bulannya itu adalah 63.691.209,04. Oke, baik, penjelasan dari materi sudah tadi, latihan soal contoh soal juga udah. Sekarang kalian bisa mengerjakan latihan soalnya untuk menambah pemahaman apa yang telah kalian dapat dari penjelasan tadi. Semoga kalian bisa ya dalam mengerjakannya. Selamat mengerjakan. Oke, baik, sebelum video pembelajaran ini saya tutup, saya mempunyai kata-kata motivasi yang berasal dari Bapak B.J. Habibie, yaitu keberhasilan bukanlah milik orang yang pintar, tetapi keberhasilan adalah keputusan yang mereka senantiasa berusaha. Maka kita harus semangat ya untuk dalam belajar atau apapun itu. Mungkin video pembelajaran kali ini dicukupkan sekian. Semoga bermanfaat bagi kalian semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.